Ketika kita mendengar kata dinosaurus, yang terbayang hampir selalu sama. Makhluk raksasa bergigi tajam, bersisik, dan mengaum dengan ganas. Citra ini sudah melekat begitu kuat, seakan setiap dinosaurus adalah simbol ketakutan. Namun, mengapa semua gambaran ini begitu seragam? Apakah mereka memang sebuas itu? Atau citra ini hanyalah hasil rekayasa imajinasi budaya populer yang merupakan sisi ilmiah dan fakta sejarah? Rasa takut terhadap dinosaurus bukan lahir dari fosil, melainkan dari industri film. Sejak abad 20, sinema populer sering menggambarkan dinosaurus sebagai makhluk buas yang tidak terkendali. Setiap adegan dibangun dengan pola visual yang sama, warna yang gelap, kulit kasar, dan suara raungan yang merupakan gabungan suara gajah, buaya, dan harimau. Penggambaran berlebihan ini diciptakan dengan satu tujuan utama, yaitu memaksimalkan daya tarik komersial. Dalam narasi sinema, sosok monster adalah karakter yang paling menjamin keuntungan besar dan menarik minat penonton. Oleh karena itu, kebanyakan dinosaurus digambarkan sebagai makhluk purba yang bengis dan tidak terkendali. Rekayasa ini berhasil memanipulasi emosi demi keuntungan. Sayangnya, ketakutan yang dijual itu justru menimbulkan miskonsepsi terhadap dinosaurus. Miskonsepsi terbesar ini terletak pada kesalahan visual. Selama beberapa dekade, ilustrasi dan model dinosaurus baik di museum maupun film cenderung menerapkan metode shrink wrapping fallacy, yaitu menggambarkan hewan purba seolah kulitnya menempel langsung di tulang. Akibatnya, tubuh mereka tampak kurus, penuh lekuk keras, dan kurang jaringan lunak. Padahal jika kita melihat hewan modern seperti gajah atau burung, kerangkanya tampak kecil dan ringan dibanding tubuh aslinya. Hal yang sama berlaku pada dinosaurus, mereka jauh lebih berdaging dan berotot dari yang digambarkan. Berdasarkan penelitian dari Scientific American 2017, shrink wrapping menerapkan jaringan lunak minimal sehingga rekonstruksi menjadi tidak realistis. Selain itu, studi dari Mark Witten 2017 di jurnal Paleontologia Electronica menunjukkan bahwa hewan modern tidak memiliki bentuk shrink wrap, sehingga dinosaurus juga seharusnya memiliki lebih banyak otot dan lemak. Penelitian lebih lanjut dari Blizzard Watch 2019 mengonfirmasi bahwa masalah shrink wrapping ini mendistorsi penampilan dinosaurus seperti yang dibahas dalam buku All Yesterdays yang menyoroti keterbatasan rekonstruksi berdasarkan tulang saja. Kalau kita bicara soal ukuran, studi dari Pierre J di tahun 2026 menunjukkan bahwa T-Rex dewasa yang mencapai usia 35 hingga 40 tahun dan bisa memiliki berat hingga 8 ton. Bentuk tubuhnya tidak ramping, melainkan sangat kokoh dan berisi. Riset NASA bahkan menggambarkan tubuh predator ini dilapisi otot yang tebal dan lapisan lemak, memberikan kesan yang jauh lebih masif. Ada kemungkinan mereka memiliki bulu tipis saat masih muda sebagai isolasi suhu. Namun semakin dewasa, tubuhnya didominasi oleh sisik tipis. Hipotesis ini didasarkan pada penelitian Xuxing dengan bukti fosil kerabat seperti Dilophosaurus dan Yutyrannus huali yang menunjukkan bulu primitif pada dinosaurus kecil karena rasio permukaan tubuh tinggi yang mudah kehilangan panas. T-Rex adalah predator yang berisi dan berlemak, bukan kering dan terlihat sangat berotot. Pada akhirnya, hasil dari beberapa analisa rekonstruksi terbaru menyadarkan kita bahwa T-Rex yang sering muncul ditampilkan di media populer berbeda dengan perkiraan aslinya. Sama seperti T-Rex, Velociraptor juga menjadi korban dramatisasi layar lebar. Citra predator cerdas setinggi manusia yang kita kenal selama ini sebenarnya tidak memiliki dasar kuat dalam bukti fosil. Ukuran asli Velociraptor jauh lebih kecil, tingginya hanya sekitar 50 cm dengan berat sekitar 15 kg, lebih menyerupai ayam atau kalkun berukuran besar. Data dari Nature 2020 menjelaskan bahwa anatomi tubuhnya dirancang untuk kecepatan. Mereka memiliki kaki bipedal yang kuat serta cakar sikel atau sabit yang melengkung tajam untuk mencengkeram mangsa. Yang menarik, pada lengan panjangnya terdapat quill knobs atau lubang tempat tumbuhnya bulu. Ini membuktikan bahwa mereka memiliki sayap kecil, meski tidak bisa terbang tapi berguna bermanuver dengan seimbang. Para ahli di Natural History Museum melihat Velociraptor sebagai bukti penting transisi evolusi antara dinosaurus dan burung modern. Tekstur kulitnya tertutup bulu penuh, kecuali di bagian moncong dan kaki. Hal ini dikonfirmasi oleh fosil asal Mongolia dan studi Science Advances yang menyebutkan bahwa bulu tersebut berfungsi sebagai isolasi suhu sekaligus alat pamer atau display. Jika ada satu dinosaurus yang memicu perdebatan sengit di dunia paleontologi, ini adalah dia, Spinosaurus. Selama bertahun-tahun kita mengenalnya sebagai predator darat perkasa yang menyaingi T-Rex. Citra Spinosaurus yang ikonik dalam budaya pop didasarkan pada asumsi itu. Riset
Terbaru yang dipublikasikan oleh University of Chicago menemukan bahwa struktur tulang Spinosaurus lebih mirip seperti hewan akuatik. Tulang yang padat ini tidak ideal untuk berlari cepat di darat, melainkan berfungsi sebagai pemberat. Seperti yang kita temukan pada hewan modern seperti penguin atau buaya. Spinosaurus dengan tubuh panjang hingga 15-18 meter dengan layar tinggi di punggung untuk termoregulasi dan mating display. Hasil analisis tafonomi dari University of Portsmouth menegaskan bahwa Spinosaurus berburu seperti burung kuntul dengan berdiri di tepi air dangkal, memasukkan moncong panjangnya ke air untuk menyergap dan menyantap ikan licin. Bukti dietnya kuat dari fosil Camp Bed, Maroko, di mana gigi Spinosaurus sering ditemukan bersama rostrum ikan gergaji Onchopristis numidus, yaitu ikan purba yang ukurannya mencapai 8 meter. Kesimpulannya, Spinosaurus bukanlah pelari cepat di darat, melainkan pemburu semi akuatik yang menghabiskan sebagian besar waktunya di air dangkal, memburu ikan besar dengan moncongnya yang panjang, mirip sekali dengan buaya. Perlu diketahui bahwa Spinosaurus ini merupakan makhluk purba yang rekonstruksinya terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, oleh karena itu penjelasan di video ini terbatas hanya sampai tahun 2026 saja. Beralih ke penguasa lautan purba, Mosasaurus seringkali digambarkan dalam fiksi blockbuster sebagai monster dengan ukuran fantastis yang bahkan melampaui paus modern. Spesies terbesar yang pernah ditemukan, yaitu Mosasaurus hoffmanni, memanglah seekor raksasa, namun panjang rata-ratanya berada di angka 17 meter. Ukuran ini tentu sangat besar, tapi masih jauh dari proporsi masif yang sering kita lihat di film yang terlalu besar seperti Monster. Bentuk tubuhnya pun sangat spesifik untuk kehidupan air. Berdasarkan catatan National Geographic tahun 2025, 4 anggota badannya berbentuk sirip atau yang berfungsi sebagai dayung. Ekornya panjang dan menekuk ke bawah, dilengkapi dengan sirip menyerupai fluke pada hiu untuk memberikan dorongan kuat saat berenang. Fun fact lagi, dinosaurus itu masuk kelompok Archosauria, yaitu kerabat buaya dan burung, sedangkan Mosasaurus adalah squamata. Jadi, secara evolusi, Mosasaurus ini sebenarnya adalah kadal air raksasa, bukan tergolong dinosaurus. Pada akhirnya, Mosasaurus bukanlah monster mistis yang haus darah, melainkan bagian penting dari ekosistem perairan purba yang memiliki struktur anatomi yang sangat efisien untuk zamannya. Dinosaurus mungkin telah lama punah dari muka bumi ini, tetapi warisan dan rasa ingin tahu kita terhadap mereka tidak akan pernah bisa padam. Melalui penelitian dan teknologi visualisasi modern, kita terus menggali, merekonstruksi, dan menemukan kembali kebenaran-kebenaran yang sering kali tertutup oleh lapisan fiksi dan ketakutan yang dibangun selama puluhan tahun. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kita baru menemukan kurang dari 30% dari semua spesies dinosaurus yang pernah hidup. Jika hanya dari fragmen kecil itu saja kita sudah menemukan makhluk-makhluk yang unik seperti T-Rex, Spinosaurus, dan Mosasaurus, bayangkan dinosaurus yang tidak pernah terfosilisasi atau belum kita temukan. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, tolong bantuin channel kita dengan tekan tombol subs dan like videonya ya.